Konon, menurut agama-agama Samawi, puluhan nabi telah pernah diutus oleh Allah atau Allah. Namun, telah ternyata gagal total, menghapus satu pun maksiat paling primitif yang dikenal dalam sejarah umat manusia. Mulai dari berjudi, berkata kasar, memfitnah, berbohong, menipu, memerkosa, menganiaya, membunuh, selingkuh, berzina, mencuri, merampok, mabuk, dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan mana sudah sejak zaman peradaban manusia dikenal, itu sudah ada. Pernahkah Anda bertanya, apa penyebabnya? Untuk memancing ikan, maka nelayan butuh umpan yang dipasang di ujung tali pancing. Lantas, apa yang menjadi umpan dalam agama-agama Samawi ini? Sehingga umat pemeluknya menjadi mayoritas di dunia ini saat ini. Mari kita buat rekonstruksi peristiwanya. Saat nabi yang satu ke nabi yang lain diutus oleh Allah melakukan PDKT kepada para umat manusia. Ini dan itu dilarang Tuhan. Ini dan itu dosa. Ini dan itu maksiat. Ini dan itu haram. Wih, tampil bak polisi moral. Kaum superior, misionaris agama suci. Namun, bagaikan akrobatik sirkus, terjadilah jungkir balik logika moral. Sang nabi kemudian mengumandangkan promosi agama dosa bagi pendosa tentunya sebagai berikut. Babi haram, penghapusan, pengampunan, penebusan dosa halal. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Wasil, dari Al-Marur berkata, aku mendengar Abu Jar dari Nabi. Beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira, bahwasannya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Merampok dan membunuh kaum non, halal. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasul Allah, menghadap kiblat kami, memakan sembelihan kami, dan melakukan sholat dengan kami. Apabila mereka melakukan hal tersebut, niscaya kami diharamkan menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Sang Nabi kemudian mengkampanyekan gaya hidup penuh dosa, alias mencandu dosa. Dosa itu adiktif ya, ingat itu. Alih-alih mempromosikan cara hidup higienis dari dosa, dengan dogma-dogma manis, semanis gula ataupun madu, bahwa adalah merugi bila tidak menjadi seorang pendosa, penjilat, pecandu, penghapusan dosa. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mengapa suaminya sholat malam hingga kakinya bengkak? Bukankah Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang dulu maupun yang akan datang? Berarti orang dosa ini, penuh dosa, banyak dosa ini. Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Nah kan dosanya udah banyak dia. Sang Nabi junjungan saja, yang disebut-sebut sebagai manusia paling sempurna, paling mulia, paling suci, paling baik hati, paling lurus, telah ternyata mabuk dan mencandu penghapusan dosa. Bong, hanya seorang pendosa yang butuh penghapusan dosa. Camkan itu.
Kalau Anda mau berdebat dengan saya silakan, tapi Anda bantah dulu itu. Lalu pertanyaannya, itu adalah kitab suci ataukah kitab dosa? Jawab ya, jangan enggak. Itu nabi-nabi agama suci ataukah agama dosa? Yang Anda peluk dan jalankan selama ini adalah agama suci ataukah agama dosa? Pertanyaan berikutnya, mungkinkah ajaran-ajaran yang mengajak kebaikan ada di satu tempat atau di satu kitab yang sama dengan kitab yang mengajarkan iming-iming korup semacam penghapusan dosa? Jawabannya sangat sederhana. Untuk apa berbuat bajik ataupun kebaikan jika hidup jahat dan kotor saja bisa masuk surga? Antara dogma penghapusan dosa dan ayat-ayat yang seolah mengajarkan kebaikan sejatinya merupakan dua proposisi yang saling menegasikan satu sama lainnya. Ajaran yang jahat dan kotor, sekalipun diberi label sebagai suci, tetap saja jahat dan kotor sifatnya. Sebagai contoh, bulan Ramadan dan Lebaran merupakan bulan pesta pora obral penghapusan dosa bagi para muslim yang konsumsinya justru meningkat, minta dihormati, menuntut THR, serta bermalas-malasan dalam bekerja, di mana dosa-dosa selama setahun penuh dihapuskan. Mabuk penghapusan dosa disebut sebagai bulan suci alih-alih bulan dosa. Kabar gembira bagi pendosa sama artinya kabar duka atau kabar buruk bagi kalangan para korban. Berkah bagi pendosa ataukah petaka bagi korban-korban para pendosa tersebut? Coba perhatikan. Setiap harinya para pendosa tersebut beribadah memohon penghapusan dosa. Pada hari raya keagamaan, mereka berpesta obral penghapusan dosa. Saat meninggal dunia, sanak keluarga sang almarhum pendosawan tersebut juga berdoa memohon penghapusan dosa bagi sang almarhum pendosa. Tidak pernah sekalipun mereka memperhatikan, mendoakan maupun memberikan keadilan bagi para korban. Seakan Tuhan lebih pro terhadap pendosa pecandu penghapusan dosa. Ini Tuhan semacam apa? Kesemua itu dipromosikan lewat speaker pengeras suara. Secara vulgar mempertontonkan penghapusan dosa kepada publik luas. Sekalipun aurat terbesar ialah berbuat dosa, seperti menyakiti, melukai, maupun merugikan orang-orang lainnya. Para nabi-nabi tersebut alih-alih memanusiakan manusia, justru menjadikan para umat manusia pemeluknya menjadi manusia yang begitu pemalas untuk menanam benih-benih karma baik, dan di saat bersamaan terlampau pengecut untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruk mereka sendiri yang telah pernah serta masih akan menyakiti, melukai, maupun merugikan orang-orang lainnya. Jadilah business as usual. Para pendosa, penjilat, pengecut, pemalas, pecandu penghapusan dosa tersebut setiap harinya berkubang dosa, mengoleksi segudang dosa, memproduksi segunung dosa, menimbun diri dengan berbukit-bukit dosa, serta bersimbah dosa. Mereka adalah pecundang kehidupan, alias kasta paling rendah, dangkal, hina, kerdil, kotor, jorok, tercela, dan menjijikan. Sebaliknya, Sang Buddha bukanlah seorang nabi. Beliau menemukan dhamma atas usahanya sendiri dan bergerak melawan arus nabi-nabian agama samawi. Sang Buddha bersabda, "Para bikhu,
Terhadap empat hal ini, tidak ada penjamin. Apakah seorang pertapa, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di dunia? Apakah empat ini? Tidak ada penjamin apakah seorang petapa, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di dunia atas apapun yang tunduk pada penuaan agar tidak menjadi tua. Tidak ada penjamin apakah seorang petapa, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di dunia atas apapun yang tunduk pada penyakit agar tidak jatuh sakit. Tidak ada penjamin apakah seorang petapa, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di dunia atas apapun yang tunduk pada kematian agar tidak mati. Tidak ada penjamin apakah seorang petapa, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di dunia atas karma buruk yang kotor mengarah pada penjelmaan baru, menyusahkan, matang dalam penderitaan, mengarah menuju kelahiran, penuaan, dan kematian di masa depan agar tidak menghasilkan akibatnya. Terhadap keempat hal ini, tidak ada penjamin apakah seorang petapa, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di dunia. Sang Buddha sudah membantah dogma-dogma agama samawi. Pada suatu ketika, Sang Bhagawa sedang menetap di Rajagaha di Gunung Puncak Hering. Pada saat itu, sejumlah pengembara terkenal sedang menetap di taman pengembara di tepi sungai Sapini, yaitu Anabhara, Waradhara, Sakuludai, dan para pengembara terkenal lainnya. Kemudian, pada malam harinya, Sang Bhagawa keluar dari keterasingan dan mendatangi taman pengembara di tepi sungai Sapini. Pada saat itu, para pengembara sekte lain telah berkumpul dan sedang duduk bersama ketika pembicaraan ini terjadi. Demikianlah kebenaran-kebenaran Brahmana, demikianlah kebenaran-kebenaran Brahmana. Kemudian Sang Bhagawa mendatangi para pengembara itu, duduk di tempat yang telah disediakan dan bertanya kepada mereka, "Para pengembara, diskusi apakah yang telah kalian bicarakan tadi? Perbincangan apakah yang sedang berlangsung?" Di sini, Guru Gotama, kami telah berkumpul dan sedang duduk bersama ketika pembicaraan ini terjadi. Demikianlah kebenaran-kebenaran Brahmana, demikianlah kebenaran-kebenaran Brahmana. Para pengembara, ada 4 kebenaran Brahmana ini yang telah kunyatakan. Setelah merealisasikannya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung. Apakah 4 ini? Di sini, para pengembara, seorang Brahmana mengatakan sebagai berikut. Semua makhluk hidup tidak boleh dicelakai. Dengan berkata demikian, seorang Brahmana mengatakan yang sebenarnya, tidak mengatakan kebohongan. Ia tidak, karena hal itu secara keliru menganggap dirinya sebagai seorang petapa atau sebagai seorang Brahmana. Ia tidak secara keliru menganggap dirinya aku lebih baik, atau aku setara, atau aku lebih buruk. Melainkan setelah secara langsung mengetahui kebenaran dalam hal itu, ia berlatih hanya karena simpati dan belas kasihan pada semua makhluk hidup. Kemudian seorang Brahmana mengatakan sebagai berikut. Semua kenikmatan indria adalah tidak kekal. Penderitaan dan tunduk pada perubahan. Dengan berkata demikian, seorang Brahmana mengatakan yang sebenarnya, tidak mengatakan kebohongan. Ia tidak, karena hal itu secara keliru menganggap dirinya sebagai seorang pertapa
atau sebagai seorang Brahmana. Ia tidak secara keliru menganggap dirinya aku lebih baik atau aku setara atau aku lebih buruk. Melainkan setelah secara langsung mengetahui kebenaran dalam hal itu, ia berlatih hanya demi kekecewaan pada kenikmatan-kenikmatan indria, demi peluruhan dan lenyapnya. Kemudian seorang Brahmana mengatakan sebagai berikut, semua kondisi kehidupan adalah tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan. Dengan berkata demikian, seorang Brahmana mengatakan yang sebenarnya, tidak mengatakan kebohongan. Ia tidak, karena hal itu, secara keliru menganggap dirinya sebagai seorang petapa atau sebagai seorang Brahmana. Ia tidak secara keliru menganggap dirinya aku lebih baik atau aku setara atau aku lebih buruk. Melainkan setelah secara langsung mengetahui kebenaran dalam hal itu, ia berlatih hanya demi kekecewaan pada kondisi-kondisi kehidupan, demi peluruhan dan lenyapnya. Kemudian para pengembara, seorang Brahmana mengatakan sebagai berikut, aku tidak dimanapun menjadi milik siapapun, juga segala sesuatu dimanapun juga, di segala tempat bukan milikku. Dengan berkata demikian, seseorang Brahmana mengatakan yang sebenarnya, tidak mengatakan kebohongan. Kitab komentar menjelaskan, maknanya adalah bahwa ia tidak melihat diri siapapun dalam posisi yang dapat dianggap sebagai miliknya. Ia tidak, karena hal itu, secara keliru menganggap dirinya sebagai seorang petapa atau sebagai seorang Brahmana. Ia tidak secara keliru menganggap dirinya aku lebih baik atau aku setara atau aku lebih buruk. Melainkan setelah secara langsung mengetahui kebenaran dalam hal itu, ia mempraktikkan jalan kekosongan. Ini, para pengembara, adalah keempat kebenaran Brahmana itu yang telah kunyatakan. Setelah merealisasikannya untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung.